Untuk penyemprotannya sebaiknya dilakukan pada keadaan pagi hari ataupun sore hari. Artinya jangan dilakukan penyemprotan ketika terlalu panas sekali teman-teman. Karena kenapa? Hai, Mansur di sini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat tani, hari ini kita akan langsung menyemprotkan kedua herbisida ini untuk pengendalian gulma pada tanaman padi kita teman-teman. Ikuti video ini sampai selesai. Untuk penyemprotan pengendalian gulma kita hari ini, kita hanya membutuhkan 3 tangki penyemprotan saja. Maka kedua herbisida ini, 2 saset Broad Plus dan 1 kemasan Goldmine ini akan kita pergunakan untuk 3 tangki penyemprotan. Nah, karena keduanya ini berbentuk tepung dan bubuk, lalu bagaimana cara mencampurnya? Dan langsung saja untuk proses pencampurannya seperti ini teman-teman. Pertama sekali kita siapkan alat pembantu kesehatan kita, masker. Bismillah, oke selesai. Kemudian selanjutnya tentunya adalah siapkan tempat pengadukan secara terpisah. Dan karena herbisida Goldmine ini kemasan 250 gram kita pergunakan untuk 3 tangki penyemprotan, maka kita bismillahkan saja semuanya. Nah, untuk 3 tangki penyemprotan maka caranya seperti ini perlu diikuti sampai selesai biar tidak salah paham. Oke, 250 gram untuk 3 tangki penyemprotan. Nah teman-teman seperti ini. Kemudian 2 saset Broad Plus juga untuk 3 tangki penyemprotan. Isinya teman-teman seperti ini. Nah seperti ini. Saset kedua. Selesai. Kemudian untuk pengukurnya teman-teman, siapkan air bersih 3 takaran. Yang takaran itu terserah kita semana kita mudah untuk mendapatkannya. Nah, kami mempergunakan ini karena akan kita pergunakan untuk 3 tangki penyemprotan, maka kita tambahkan 3 gayung. 1, 2, kemudian 1 lagi. Karena 3 tangki penyemprotan maka kita tambahkan 3 gayung air bersih seperti ini. Nah lalu teman-teman ini kita aduk. Mohon maaf kami cari dulu pengaduknya. Nah seperti ini. Ini kita aduk sampai benar-benar larut semuanya, sampai benar-benar rata semuanya. Barulah kemudian kita masukkan ke tangki penyemprotan kita. Nah seperti ini teman-teman. Jika jumlah adukan seperti ini mungkin dirasakan masih kurang, artinya dengan jumlah air yang seperti kami masukkan tadi ternyata kurang memberikan daya larut yang cukup baik, maka boleh ditambahkan kembali. Tapi ingat, jika ingin dipergunakan untuk 3 tangki penyemprotan maka tambahkan kelipatan 3-nya. Artinya misalkan begini, karena ini airnya kurang maka tambahkan 3 lagi. Nah 1, 2, 3. Nah penambahan ini teman-teman ini untuk memudahkan kita dalam hal pencampurannya teman-teman. Nah seperti ini lebih mudah untuk kita lakukan pengadukan. Lalu untuk penggunaannya teman-teman, ini kan sudah kita aduk, sudah rata. Kami aduk terlebih dahulu sampai benar-benar rata. Nah oke selesai teman-teman.
Karena ini tadi rencananya kita pergunakan untuk 3 tangki penyemprotan dan air yang kita masukkan adalah 6 gayung, maka untuk setiap tangkinya ini kita berikan 2 gayungnya teman-teman. Oke, bismillah, kita masukkan 1, 1 lagi teman-teman. Nah, ini selesai, kemudian tinggal kita tambahkan air sampai tangki kita penuh dan kita lanjutkan ke penyemprotannya. Namun teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke penyemprotan, ada informasi tambahan yang perlu kami sampaikan menyangkut dengan nozzle-nya, di mana sebelumnya teman-teman untuk nozzle penyemprotan yang sering kami pergunakan adalah model seperti ini. Nah, namun karena banyaknya masukan dan saran, untuk penyemprotan herbisidanya kita menggunakan nozzle kipas seperti ini teman-teman. Nah, ini kan nozzle kabut, yang ini nozzle kipas. Maka untuk penyemprotan hari ini kita pergunakan nozzle kipasnya. Yuk ikuti penyemprotan kita. Satu hal teman-teman yang perlu diperhatikan ketika melakukan penyemprotan herbisidanya, apapun herbisida itu, mau Goldmine, mau Broad Plus, mau gabungan keduanya, atau mau yang lainnya, itu adalah kondisi airnya teman-teman. Jangan sampai terlalu kering. Nah, macak-macak saja teman-teman, lebih baik, karena dengan terlalu kering bisa saja mengurangi efektivitas daripada herbisida yang kita pergunakan. Lalu satu lagi teman-teman sahabat tani, untuk penyemprotannya sebaiknya dilakukan pada keadaan pagi hari ataupun sore hari, dan artinya jangan dilakukan penyemprotan ketika terlalu panas sekali teman-teman. Karena kenapa? Ketika dilakukan penyemprotan pada kondisi yang sangat-sangat panas, ini bisa saja ada hal negatif yang akan terjadi pada tanaman padi kita teman-teman. Nah, seperti ini masih cukup panas. Namun kami paksakan, kami kejar sedikit karena bayang-bayangan sudah mulai ada teman-teman. Nah, sekalipun herbisida yang kita pergunakan itu aman, namun jika situasinya terlalu panas, ini kan padi lagi beradaptasi dia dengan cuacanya, kemudian kita tambahkan dengan sedikit herbisidanya, bisa saja si padi itu mengalami hal negatif, sekalipun stresnya itu bukan karena pengaruh daripada herbisida yang kita lakukan penyemprotannya teman-teman. Maka sebaiknya hal-hal kesalahan dalam teknik penggunaannya, jika memang bisa dihindari, ya kita hindari sebaik mungkin teman-teman. Nah, teman-teman tadi sudah melihat bagaimana penampakan gulma yang ada di tanaman padi kami. Itu adalah secara keseluruhannya seperti itu. Sambil jalan kami terus memperlihatkannya untuk teman-teman. Bahkan yang seperti ini pun teman-teman banyak sekali. Nah, seperti ini banyak sekali. Apakah ini nanti akan mati total teman-teman? Nanti kita buktikan saja. Kita review beberapa hari ke depan. Silahkan ditanyakan jika kami mungkin lupa untuk mereviewnya teman-teman. Dan di sana teman-teman, gulma yang di sana juga lebih banyak dari yang terlihat tadi. Jika kita biarkan matun manual, mampus kami teman-teman, banyak sekali biaya yang harus kami keluarkan. Teman-teman sahabat tani, apakah untuk penyemprotan herbisida Goldmine dan Broad Plus-nya harus kita lakukan penyemprotan bawah misalkan seperti ini? Tidak teman-teman, cukup lakukan penyemprotan atas saja seperti biasa. Namun usahakan agar ujung nojolnya ini lebih dekat ke tanaman padi kita. Lalu apakah padi itu aman? Jawabannya pasti aman teman-teman, karena herbisida itu yang kita pergunakan adalah selektif. Selektif itu maksudnya mampu memisahkan ini tanaman padi dan ini gulma yang perlu dibasmi. Maka aman saja, tidak perlu melakukan penyemprotan bawah. Karena dengan penyemprotan bawah itu pertama sekali pemborosan di herbisidanya pasti. Kemudian tingkat ngos-ngosan kita juga pasti karena lebih banyak tangki yang kita angkat-angkat.
Nah, lakukan saja penyemprotan atas seperti ini, dan jika bisa ujung nojolnya sedikit lebih dekat ke tanaman padi kita. Nah, seperti ini teman-teman. Jalan saja seperti biasa, merata, dan berdoa saja semoga herbisidanya bekerja dengan cukup baik teman-teman. Nah, oke, demikian teman-teman cara kami mengaplikasikan herbisida Prot Plus dan juga Goldmine untuk tanaman padi kami. Dan teman-teman, kami mohon izin untuk menyelesaikan penyemprotan dulu karena sudah cukup ngos-ngosan juga. Karena jika sambil bekerja ngos-ngosan lalu kita memberikan edukasi, ini tidak akan pernah nyampe teman-teman. Fokus kita bisa hilang, di kaki capek, di muka sudah keringatan penuh, ngos-ngosan juga teman-teman. Nah, silakan komen saja apa yang perlu ditanyakan, silakan dikritik, silakan dibully jika memang itu penting untuk kita. Ya, kami mohon izin untuk menyelesaikan pekerjaan dulu, dan buat teman-teman selamat beraktivitas, semoga semuanya dimudahkan dan rezekinya lancar. Semoga kita dipertemukan kembali pada video kami selanjutnya. Salam hormat, salam takzim, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.